往心底去，温暖着你自我和不灭的希望。醒来吧，也许你会浴火 Film 重 ini 生。 menceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan sejak lahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam pertarungan. Tingkat masing-masing roh pelindung bervariasi tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah, dan bahkan bisa dikatakan ada roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia dahulu, dan inilah kisahnya. Film diawali dengan dilihatkan pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah tempat padang rumput perak, dan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tangshan, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut, ia hanya tinggal bersama ayahnya karena sang ibu telah meninggal di saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkannya penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Lalu pada saat ia dalam perjalanan pulang, Tangshan bertemu dengan siluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tangshan lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Namun itu saja tidak cukup karena penciuman dari siluman laba-laba tersebut sangat tajam. Beruntung seorang pria misterius datang. Dengan kekuatan ia mampu mengusir siluman itu. Tangshan sangat terkejut melihat orang tersebut tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya. Pria ini bernama Suyanto dan menjelaskannya bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditegaskan untuk berkeliling dan mencari calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat gaya bertarung Tangshan tadi, yang bahkan belum membangkitkan roh pelindungnya, tetapi ia sudah mampu membutakan mata siluman roh. Sesampainya di rumah, Tangshan menceritakan suatu kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tangshan juga menceritakan bahwa mimpi yang menghantuinya ia belakangan ini, apakah ini berhubungan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun, juga ia merahasiakan kematian di balik ibunya, yang membuat Tangshan selalu bertanya-tanya. Di desa lain, kepala desa menemui Suyanto untuk menguji kemampuan anak-anak yang ada di desa ini, guna akan merekrut murid baru yang akan dikirim ke roh balai pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tangshan untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tangshan ikut untuk ambil bagian. Tetapi sang ayah mengetahui hal tersebut. Secara tegas ayahnya melarang Tangshan. Kemudian di malam harinya ayah Tangshan membakar buku yang ia pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun.
Karena diliputi rasa penasaran, besoknya Tangshan pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan roh pelindungnya. Suyanto mengetahuinya, menyuruh Tangshan untuk mencobanya karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tangshan memiliki roh pelindung berjenis tanaman, yaitu rumput biru perak. Karena ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini, karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut tes kedua yang dapat menunjukkan kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena perbandingan terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja, karena roh pelindung milik roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya Tangshan membangkitkan roh pelindung yang lain, namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewaannya inilah Suyanto memberikan undangan kepada Tangshan untuk bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Setibanya di rumah, Tangshan berterus terang kepada ayahnya bahwa tadi siang ia berhasil ikut ujian dan ia berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tangshan untuk berkonsentrasi mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huo Tian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menyembunyikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun dan menjelaskan bahwa palu itu digunakan untuk melindungi roh pelindung yang ada di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkannya Tangshan untuk menerima undangan itu dengan dua syarat. Yang pertama, Tangshan di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan Balai Roh Pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tangshan harus membuat jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menempah besi itu, berhari-hari Tangshan berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Nauding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan kalau Tangshan berhasil menjadi seorang Master Roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. 老马，你是吃不了苦，还是觉得自己太笨？都告诉我。那要看看到时候你的 Singkat 能。 cerita, sampailah dia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Shou, orang petugas di tempat tersebut. Tangshan lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak. Namun Master Shou terlihat kurang tertarik dengan penampilan roh pelindungnya tersebut. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikaian di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tangshan lalu menceritakan bahwa ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki keistimewaan kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Shou mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tangshan. Ia kemudian menyuruh Tangshan untuk menunjukkan tangan kirinya. Karena berdasarkan penelitiannya, ia berteori bahwa pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tangshan lalu menyangkalnya dan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung.
Kemudian Master Xiao berbaik hati dengan mengantarkan Tangshan menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh, karena untuk menjadi seorang Master Roh nantinya akan membunuh roh siluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tangshan yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya, membunuh tanpa alasan juga jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Yang menentang anak wali kota membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan seorang gadis bernama Shou juga merupakan siswa baru, mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tangshan. Setibanya di asrama, Tangshan bertemu siswa baru yang bernama Mawaseng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Menurut dia sendiri bahwa dirinya lah yang terkuat, sehingga ia ingin menjadi ketua asrama. 啊，我叫唐三，武魂也能入学院了。小子，武魂呢？ 蓝银草。 Tak lama setelah itu Shou datang. Ia mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tangshan. Namun, selaku ketua asrama menolak hal itu, sampai akhirnya Shou menantangnya bertarung untuk membuktikan siapa yang layak jadi ketua asrama. Semuanya pun dibuat terkejut karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Shou bisa menang. Melihat hal itu, seisi asrama pun mengakui sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Shou karena ternyata ia salah menempatkannya yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tangshan menemui seorang pandai besi yang ada di dekat sana. Ia melamar kerja mengingat finansialnya kurang baik. Di sini Tangshan menunjukkan kemampuannya dalam menempa besi yang nampak sangat profesional sehingga ia diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya sepulang kerja, Tangshan kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Shou yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tangshan yang terlihat kelelahan karena bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan mengiranya hanyalah mimpi atau hayalan saja. Baru di pagi harinya semua dibuat heboh karena itu ternyata benar-benar nyata. 你们在干什么？早，早啊！啊，